Ketika kamu sedang belajar atau sedang mempraktekkan ajaran stoikisme, lalu kamu merasa, kok hidup saya sekarang kayak flat gitu-gitu aja, tetapi kok saya merasa nyaman ya? Nah, mungkin itu tandanya kamu sudah menjadi seorang stoik. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya, Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang apakah saya sudah menjadi seorang stoik atau belum gitu, dan bagaimana kita tahu bahwa diri kita itu sudah menjadi seorang stoik atau belum gitu ya. Nah, untuk memahami sejauh mana kamu bisa memahami atau sejauh mana kamu mengetahui diri kamu itu sudah menjadi seorang stoik atau tidak atau belum gitu ya, kamu akan tahu ketika kamu sudah tidak banyak marah, kamu sudah tidak banyak overthinking, kamu sudah bisa mengendalikan suara di dalam pikiran kamu, dan kamu sudah bisa memahami bagaimana caranya melakukan hal yang tepat di dalam sebuah situasi yang sulit. Dan terutama ya, kamu sudah tidak peduli hal-hal di luar kendali lagi gitu ya. Kita bisa melihat sejauh mana kita menjadi seorang stoik ketika yang penting kita mengerjakan sesuatu hal yang tepat, dan hal-hal yang berada di luar kendali itu bukan goalnya gitu, bukan tujuannya gitu ya. Tujuannya itu ya kita belajar untuk melakukan hal yang tepat aja gitu. Karena hal yang tepat itu berada di dalam kendali kita. Nah, contohnya seperti saya gitu. Akhir-akhir ini tahun ini mungkinnya bisa saya bilang bahwa saya banyak belajar tentang mengambil keputusan gitu ya. Seperti kalau kamu mengikuti episode saya sebelumnya, di tahun ini saya mengganti pekerjaan itu sebanyak 3 kali, dan itu adalah salah satu juga praktek atau latihan saya untuk mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan dan membuktikan bahwa keputusan saya itu benar atau salah gitu ya. Tetapi tentu saja kamu harus tahu resiko-resikonya kan. Resiko-resikonya itu atau perhitungan-perhitungannya. Tetapi jangan juga ketika kita sudah mengetahui resiko, ketika kita sudah menghitung resiko, kita tidak mengambil keputusan gitu ya. Waktu itu saya tahu dan saya memiliki privilege, memiliki prefer indifferent atau prefer condition gitu ya, yang dimana di Amerika ini pekerjaan itu bisa dibilang sangat mudah. Sangat mudah, bisa dibilang sangat mudah karena apa? Karena memang banyak sekali pilihan pekerjaan di Amerika gitu ya. Nah, terutama di industri saya ya, di industri restoran itu relatif sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Makanya saya waktu itu nyoba untuk pindah pekerjaan dan upgrade posisi gitu ya, upgrade posisi dan upgrade posisi, lalu ternyata saya nggak suka gitu ya, saya nggak suka dengan dengan stresnya, dengan jam kerjanya gitu ya, dan juga terutama uangnya gitu ya. Bukan berarti saya bukan berarti saya mengutamakan keuangan, tetapi memang uangnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu saya pindah lagi dan uangnya cukup, tetapi waktunya itu sangat
menyita waktu hidup saya gitu ya. Jadi ketika kita disibukkan dengan pekerjaan gitu ya, saya berpikir bahwa saya tidak akan bisa escape dari pekerjaan ini untuk hal-hal di luar pekerjaan. Misalkan untuk keluarga gitu ya, untuk keluarga, untuk olahraga misalkannya, atau untuk em, menghabiskan waktu untuk keluarga dan juga untuk sendiri gitu ya, seperti olahraga, membaca buku dan menjalankan hobi-hobi lainnya gitu ya. Maka dari itu akhirnya saya keluar lagi gitu ya, keluar lagi dan kembali lagi ke pekerjaan yang pertama gitu ya. Dan di situ saya tahu bahwa saya sudah menjadi seorang stoik gitu ya. Karena apa? Karena saya mengambil langkah menggunakan atau mengambil keputusan, mengambil langkah itu menggunakan ide-ide atau filsafat-filsafat atau alat-alat yang digunakan oleh para stoik gitu ya, para stoik sebelumnya terdahulu yang ada di dalam buku gitu ya. Jadi mengambil keputusan itu berada di dalam kendali saya, tetapi hasilnya itu tidak perlu kita takutkan gitu ya. Tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita cemaskan, karena kata Epictetus juga gitu ya. Jangan takut sebelum, atau jangan merasa sengsara sebelum kesengsaraan itu datang, sebelum kita dihadapkan oleh kesengsaraan. Gitu ya. Jadi ketika kamu takut untuk memulai sesuatu dan ketakutan itu membuat kamu tidak memulai apa-apa, maka kamu belum menjadi seorang stoik gitu. Karena apa? Karena keutamaan di dalam stoicisme itu, di dalam stoikisme itu adalah salah satunya adalah keberanian. Lakukan saja, berani saja dulu gitu. Toh semua orang yang sukses di dunia ini mengambil langkah yang sama, yaitu lakukan saja, yang penting berani. Hasilnya gimana? Ya hasilnya kita tidak tahu, tidak ada yang tahu masa depan itu seperti apa. Yang stoik ajarkan, yang stoik tahu adalah menggunakan keberanian sebagai alat untuk mengambil keputusan. Jadi kamu harus melihat nih, ketika kamu takut, ya berarti kamu belum memahami apa itu stoicisme dan belum mempraktekkan apa itu stoicisme. Ketika kamu sudah berani dalam setiap keputusan yang kamu ambil setiap hari, setiap saat, maka kamu sudah menjadi seorang stoik. Karena kamu memiliki keutamaan itu. Gitu ya. Dan saya merasa bahwa hidup saya lebih teratur gitu ya, lebih teratur dan memiliki rutinitas yang dibilang baik gitu ya, yang dibilang seimbang gitu ya, seperti bangun pagi, berolahraga, membaca buku, meluangkan waktu dengan orang yang saya cintai gitu ya, bekerja, istirahat yang cukup, hiburan yang cukup gitu ya, dan semuanya bisa saya lakukan setiap hari, setiap saat gitu ya. Dan itu adalah sebuah hal yang juga didasari oleh praktek saya dalam mengerti dalam memahami keutamaan yang kedua, yaitu disiplin atau temperance. Gitu ya, ketika kamu sudah memiliki hidup yang rutin gitu ya, yang memiliki rutinitas yang sama, tetapi kamu merasa kamu itu bahagia dan kamu itu merasa kamu menjadi orang yang lebih baik setiap hari dengan melakukan hal yang sama, maka ya kamu sudah menjadi seorang stoik, karena kamu sudah tahu cara melakukan hal yang sama dengan bahagia setiap hari, setiap saat.
ataupun kamu sudah tahu cara mengerem diri kamu ketika kamu menjadi seseorang yang stick to the routine gitu, tetapi ketika suatu saat itu ketika suatu saat rutinitas itu terpecah dengan sesuatu hal, kamu tidak stres. Dan itu adalah tanda bahwa kamu itu sudah mempelajari dan memahami apa itu stoicisme. Gitu ya. Saya juga kemarin saya bilang juga di episode sebelumnya ya, saya udah rutinitas lalu tiba-tiba si Cinta minta waktu yang lebih gitu. Oke. Jadi saya harus berpikir, oh, apa yang diminta si Cinta itu bukan hal yang berada di dalam kendali saya. Saya tidak harus bilang si Cinta, kamu kok ngatur-ngatur saya. Kamu kok nyuruh saya untuk berhenti untuk melakukan apa yang saya sukai gitu ya. Saya berpikirnya menggunakan filsafat stoik gitu ya. Jadi kalau kata Marcus Aurelius bilang, what's in the way become the way gitu ya. What's in the way itu kan apa yang berada di tengah jalan, itu kan bukan berada di dalam kendali kita, tetapi melihat apa yang berada di tengah jalan dan membuatnya itu sebagai jalan keluar, itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita gitu. Maka waktu si Cinta meminta waktu yang lebih, saya berusaha gitu ya, saya berlatih untuk memahami situasi tersebut. Oke, jadi apa yang berada di luar kendali, apa yang berada di dalam kendali saya. Yang berada di luar kendali itu keinginan si Cinta, yang berada di dalam kendali saya itu adalah kecintaan saya terhadap semua hal yang saya lakukan. Salah satunya itu adalah mencintai si Cinta. Gitu ya, dan mencintai hobi saya. Dan mencintai apa yang sudah saya lakukan selama ini, dan sudah saya bangun selama ini semenjak saya belajar menjadi seorang stoik. Dan saya memahami bahwa hidup ini tidak akan pernah mudah, hidup ini tidak akan pernah bebas dari sebuah masalah. Maka saya harus belajar bagaimana caranya saya menjadi disiplin dengan cara melakukan atau tidak melakukan hal yang seharusnya atau hal yang kita ingin lakukan. Gitu ya. Jadi disiplin itu tentang melakukan dan tidak melakukan. Ketika hidup menyuruh kamu untuk tidak melakukan, maka jangan stres, jangan anxious, jangan takut, jangan marah karena kamu tidak bisa melakukan sesuatu hal, karena kehidupan itu tidak berada dalam kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah kesabaran kita, cara kita menaruh pendapat terhadap kehidupan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi dua hal, keberanian dan kedisiplinan ini adalah hal yang benar-benar harus kita pahami terlebih dahulu gitu ya. Lalu keadilan dan kebijaksanaan, saya rasa keduanya akan terbentuk gitu ya, akan terbentuk dan akan kita mengerti dan akan saya mengerti ketika dua hal ini sudah kita lakukan setiap hari dan setiap saat. Gitu ya, karena keadilan itu kan adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dan tidak harus kita lakukan. Boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Terhadap siapa? Terhadap kita. Tentu saja sesuatu hal yang kita paling cintai gitu ya. Dan juga orang-orang yang kita cintai. Gitu ya. Dan juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu garis besarnya ya, kita tahu bahwa hal-hal di luar kendali itu memang tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa diapa-apakan, sudah saja gitu. Dan itulah cara kita mengetahui apakah kita sudah menjadi seorang stoik atau
ataupun apakah praktek kita untuk menjadi seorang stoik itu sudah benar atau tidak, ataukah ada improvement atau tidak gitu ya. Jadi ketika kamu, patokan saya sih bagi diri saya sendiri gitu ya, saya sudah bisa menikmati hidup di dalam kotak nyaman saya gitu ya. Orang bilang kan think out of the box, atau mungkin keluar dari zona nyaman gitu ya. Seorang stoik itu merasa bahwa bagi saya gitu ya, bagi saya sekarang gitu ya, saya itu harus menikmati hidup saya di dalam kotak nyaman saya gitu ya. Kotak nyaman saya, karena ketika kita keluar dari kotak nyaman kita, maka kita memiliki apa ya? Kita memiliki hidup yang akan berbeda gitu ya. Kita kan semua itu hidup itu punya mimpi masing-masing, dan jalan terhadap mimpi kita itu sulit gitu ya. Dan hidup yang sekarang ini adalah hidup yang saya impikan gitu ya, dan saya inginkan ya gitu ya. Kerja, bisa berolahraga, bisa mempunyai waktu berolahraga, bisa memiliki uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi seperti membaca, berolahraga, lalu bisa memiliki orang yang kita cintai, bisa memiliki waktu dengan orang yang kita cintai gitu ya, dan memiliki pekerjaan yang memang sudah kita inginkan gitu ya. Lalu kenapa kita harus mencari sesuatu hal yang di luar kotak nyaman kita? Toh setiap orang itu hidup di dalam zona nyamannya mereka gitu ya. Seperti kita bisa lihat, seperti konten kreator ya kan, mereka hidupnya seperti itu ya. Seperti politikus, mereka hidupnya seperti itu. Sudah saja di dalam dunia politik gitu ya. Ketika kita melihat seorang atlet, hidupnya begitu saja setiap hari gitu ya. Begitu juga kita sudah tahu apa yang kita inginkan, ya sudah, nikmati saja gitu. Nikmati saja, toh setiap hari juga adalah hal yang sulit, adalah hal yang tidak mudah, dan dengan kedisiplinan, dengan keberanian, dengan kebijaksanaan, dan dengan keadilan, kita harus mampu melewati kesulitan kita sendiri yang berada di dalam kotak nyaman kita sendiri gitu. Gitu ya. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu inginkan, dan kamu harus tahu apa yang kamu pelajari, dan kamu harus tahu filosofi apa atau filsafat apa yang kamu gunakan dalam hidup. Ketika kamu sudah mencapainya, sudah tinggal hidup, jalani, dan merasa bahagia, dan sudah, tidak usah melihat orang lain, tidak usah melihat siapa-siapa gitu. Yang penting kita memiliki keutamaan tersebut, dan kita tahu bahwa ada hal yang berada di luar kendali, dan ada hal yang berada di dalam kendali. Itu aja episode kali ini. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.